Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda dan berdiskusi secara online. Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Apa yang Anda pikirkan kalau misalkan kita mendengar kata kiai atau nyai? Biasanya kata kiai dan nyai itu merujuk kepada masyarakat Jawa yang mana selalu berhubungan atau selalu identik dengan nuansa religiusitas dalam dunia Islam. Ya, kiai biasanya selalu dihubung-hubungkan dengan pemangku pondok pesantren atau orang yang memiliki pondok pesantren, dan nyai biasanya adalah istri dari seorang kiai. Begitu juga dengan keturunan-keturunannya. Bisa dikatakan Mas, bisa dikatakan Doro, dan bisa dikatakan yang lainnya. Kata kiai atau nyai sebetulnya kalau di Jawa bukan hanya merujuk atau mengerucut kepada orang, tetapi juga ada beberapa benda yang dikeramatkan seperti Kiai Pleret, kemudian kerbau Kiai Selamet dan seterusnya, atau Kiai Sapu Jagat penunggu Gunung Merapi seperti itu. Karena itu berkembang di masyarakat Jawa yang notabene masyarakat Jawa di zaman dulu adalah masyarakat Hindu dan Buddha. Dan tentunya istilah-istilah Jawa tersebut memang bercampur dengan masyarakat yang tentunya multikultural, karena memang di Jawa ini adalah masyarakat yang tentunya sangat percaya terhadap hal-hal yang berbau mitos, dongeng ataupun legenda. Tetapi apa jadinya jika ada istilah kiai tetapi bukan merujuk kepada orang Islam, tetapi merujuk kepada agama lain, yaitu agama Kristen. Jadi ada seorang penyebar agama Kristen dari Jawa yang berjuluk sebagai seorang kiai. Kenapa bisa seperti itu? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas ya. Ini memang unik untuk dibahas. Ada kiai tapi orang Kristen. Ayo kita putar dulu intronya dan kita cari tahu siapa beliau. Ya, kata kiai atau nyai biasanya sangat identik dengan orang Islam, karena memang dunia orang Islam ini sangat identik dengan hal-hal yang berbau dakwah, kemudian tradisi Islam, apalagi di daerah Jawa. Karena di Jawa itu masyarakat Islam tentunya sangat kental dengan tradisi-tradisi terdahulu seperti tahlilan, seperti ziarah kubur, dan ada istilah Islam Kejawen atau Islam Nusantara. Nah, jadi sebetulnya kiai itu apa sih? Nah, jadi sebelum kita memulai lebih jauh tentang pembahasan kali ini secara sejarah dan secara antropologis, bahwa saya pernah menyinggung di awal video tadi di sebelum intro bahwa ada sebutan kiai bagi orang Kristen atau penyebar agama Kristen. Karena biasanya kiai selalu identik dengan orang Islam, orang yang punya pondok pesantren, pemangku agama, tokoh masyarakat. Tetapi ini ada kiai yang mana kiai ini sama-sama berasal dari Jawa, tetapi beliau hanya kiai yang menyebarkan agama Kristen. Nah, kok bisa seperti itu? Ini sangat kontras tentunya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang nama atau sebutan istilah kiai atau kata kiai ini secara kebahasaan dan juga secara istilah atau terminologis. Jadi secara bahasa, kiai itu apa sebetulnya? Kiai itu secara bahasa terbentuk dari dua suku kata, ki dan yai. Ini menurut kamus kuno bahasa Jawa ya, ki yai. Jadi ki itu adalah sebutan bagi seorang laki-laki yang terhormat ya, menurut kamus bahasa Jawa kuno, ki. Kemudian yai, yai itu adalah adik. Jadi kalau secara bahasa adik laki-laki yang terhormat seperti itu. Sedangkan nyai itu juga berasal dari dua suku kata yang bergabung, ni yai begitu awalnya. Kemudian disebut dengan nyai karena lidah orang Jawa tidak bisa ya. Konon katanya kata kiai dan niyai itu memang campuran atau asimilasi
dari dua kebudayaan antara Bali dan juga Jawa. Karena di Jawa dulu itu adalah kerajaan atau masyarakatnya sangat kental dengan nuansa-nuansa Hindu dan Buddha. Jadi kiai dan niai sebetulnya adalah dua gabungan dari bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Bali kuno. Ni itu adalah sebutan bagi orang perempuan yang terhormat, kemudian yai itu adalah adik perempuan. Jadi kalau secara kebahasaan kiai dan niai adalah adik laki-laki yang terhormat dan juga adik perempuan yang terhormat. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan istilah, maka kalau kiai, kalau dalam segi istilah, menurut beberapa referensi yang ada di buku, maka merujuk kepada orang yang sangat berpengaruh di masyarakat, biasanya pemangku pondok pesantren dan sangat religius, kemudian sangat dituakan oleh masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, dan tentunya beliau adalah penyebar atau mensyiarkan agama Islam. Begitu juga dengan nyai. Nyai biasanya adalah istri dari seorang kiai, di mana biasanya kedua istilah tersebut, baik kiai dan nyai, identik sekali dengan masyarakat Jawa yang tentunya sangat berhubungan dengan dunia keislaman. Tapi kalau di beberapa daerah Kalimantan, kiai ini adalah pemimpin distrik ya. Walaupun sebetulnya di sana ada guru besar, ada syekh, ada tuan. Nah, jadi sebetulnya penggunaan kiai secara bahasa dan secara istilah seperti itu. Kiai dan niai itu secara kebahasaan. Kalau istilahnya adalah orang yang sangat berpengaruh di masyarakat, yang memiliki pondok pesantren atau memiliki lembaga pendidikan Islam, dan tentunya sangat alim dalam ilmu agama Islam, dan ketika beristri biasanya istrinya akan mendapat gelar nyai yang asalnya dari niyai. Nah, lantas ini menarik ini. Sebetulnya dari awal kita sudah salah paham bahwa kiai itu selalu identik dengan orang Islam. Tetapi tidak seperti itu Pak, secara kajian antropologisnya ya, kalau dari sejarah kebahasaan dan juga keistilahannya. Karena memang ada beberapa istilah kiai atau nama kiai yang disematkan kepada benda-benda yang keramat ataupun orang-orang yang terhormat di kalangan masyarakat Jawa, tidak harus beragama Islam. Jadi sebetulnya kita sudah keliru, perspektif kita atau persepsi kita kalau mendengar nama kiai seolah-olah dia adalah orang yang sangat alim dalam ilmu agama Islam dan seterusnya yang berhubungan dengan itu. Padahal tidak. Jadi siapa saja laki-laki yang terhormat dipandang memiliki kontribusi yang sangat luar biasa di masyarakat Jawa, maka dia akan memperoleh gelar kiai. Ya, kiai. Ki adalah kita kembali lagi kepada kebahasaan. Ki adalah adik laki-laki, kemudian yai. Ki adalah orang yang terhormat dari laki-laki, kemudian yai adalah adik laki-laki. Jadi sebetulnya banyak sekali yang disematkan ke orang yang selain manusia, seperti Kiai Pleret, kemudian Kiai Slamet, dan Kiai Sapu Jagat, seperti itu. Jadi sebetulnya ada beberapa istilah kiai yang disematkan kepada bukan manusia. Nah, lantas siapakah yang dimaksud dengan kiai dari penyebar agama Kristen? Jadi begini, dulu itu di Jawa, tepatnya di daerah antara daerah Demak dan juga daerah Jawa Tengah ya, seperti itu. Pokoknya di sekitaran Jawa Tengah ya. Ada seorang yang bernama Radin. Radin ini adalah orang yang lahir di orang keluarga Islam yang sangat kental dengan nuansa Jawa, disebut dengan Islam Kejawen. Dan beliau lahir di tahun 1835. Beliau bernama Radin dan beliau juga sempat mondok di beberapa pesantren Jawa Timur bahkan. Dan keluarga beliau juga diketahui adalah orang yang sangat alim dalam ilmu agama, terutama dalam agama Islam, yang tentunya beliau juga mengetahui seluk-beluk agama Islam, belajar di banyak pesantren, tahu kitab kuning. Tetapi pada suatu hari Radin ini bertemu dengan seseorang ya. Bahkan Radin ini ketika di pesantren itu menambahkan nama Abbas di belakang namanya. Jadi Radin Abbas begitu. Untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul serius dalam belajar agama Islam dan mendalami agama Islam, dan nyantri di beberapa pesantren besar di Jawa Timur. Tapi pada suatu hari Radin Abbas ini bertemu dengan seorang kiai juga ya, yang bernama Ibrahim Tunggul Ibrahim
Kiai Ibrahim Tunggul ya, begitu. Ibrahim Tunggul ini adalah seorang penyebar agama Kristen. Nah, aneh lagi kan. Jadi ada seorang penyebar agama Kristen yang bernama Ibrahim Tunggul, begitu. Beliau bertemu di lereng Gunung Muria, dan sejak saat itu Radin yang waktu itu masih nyantri itu tertarik kepada agama Kristen. Ya, menurut dia agama Kristen itu begini begini begini, dan beliau berniat untuk mempelajari kitab Injil pada waktu itu. Ketika pertemuan dengan Kiai Ibrahim Tunggul itu, sejak saat itu tertarik si Radin ini untuk mendalami agama Kristen, dan sejak saat itu beliau memang sangat intens bertemu dengan Kiai Ibrahim ini. Lantas apa yang menyebabkan beliau tertarik? Jadi beliau itu Radin ini itu ternyata sangat tertarik dengan dunia kekristenan, karena pada waktu itu juga bangsa Belanda kan juga menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Kristen di Jawa ya. Banyak juga misionaris dari Belanda di Jawa pada waktu itu tahun 1800-an. Dan akhirnya beberapa waktu berlalu hingga beliau itu memutuskan untuk apa istilahnya ya, untuk belajar agama Kristen, dan akhirnya tertarik, sehingga lama kelamaan beliau itu menjadi pendakwah. Ya tentu ini sangat ditentang oleh keluarganya pada waktu itu, dan akhirnya beliau memutuskan untuk dibaptis, dan akhirnya karena dibaptis beliau mengganti nama menjadi Sadrah. Sadrah itu diambil dari kitab Daniel, di mana Sadrah ini adalah seorang penentang kejahatan atau kezoliman Raja Nebukadnezar seperti itu. Sehingga beliau berganti nama menjadi Sadrah ketika dibaptis. Dan beliau itu tentunya sangat gemar untuk berdakwah di Pulau Jawa, berkeliling Pulau Jawa dengan kitab Injilnya, dan akhirnya beliau dikenal dengan nama Kiai Sadrah. Nah, karena beliau adalah orang yang termasuk sangat berjasa dalam penyebaran agama Kristen, akhirnya beliau disebut dengan Kiai Sadrah. Awalnya Radin ya, Radin Abbas, kemudian beliau dibaptis menjadi Sadrah, dan akhirnya menjadi Kiai Sadrah. Sekali lagi karena beliau sangat berjasa untuk menyebarkan agama Kristen. Kenapa kok berjasa? Karena Kristen yang beliau ajarkan bukan Kristen seperti yang ada di orang Belanda dengan kebudayaan Eropa, tapi Kristen kejawen dengan unsur-unsur Jawa yang sangat kental. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa Kiai Sadrah ini menjadi sangat terkenal di daerah Jawa. Bahkan ada gerakan Kristen Sadrah di daerah Purworejo. Ya, kalau misalkan Anda searching di Google, ada daerah gerakan Kristen Sadrah di daerah Purworejo itu. Karena pengaruh dari Kiai Sadrah di masa lalu, sampai sekarang mungkin masih ada gerakan itu. Dan beliau pada masa tahun 1800-an itu sempat ditentang oleh pemerintah Belanda. Walaupun pada awal-awal beliau mendakwah itu Belanda nggak masalah, justru malah senang. Tapi lama-kelamaan Belanda ini sangat ya gusar sekali kepada Kiai Sadrah ini, karena ajaran Kristen yang dibawa oleh Kiai Sadrah tidak sesuai dengan Kristen yang ada di Eropa, di mana Kiai Sadrah ini mencampurkan kekristenan dengan unsur-unsur Jawa atau disebut dengan Kristen kejawen. Kalau ada Islam kejawen, ada juga Kristen kejawen yang dipelopori oleh Kiai Sadrah ini. Seperti itu. Dan dikira sesat ajaran Kiai Sadrah ini. Dan sejak itulah Kiai Sadrah dengan pemerintah kolonial Belanda memiliki hubungan yang kurang bagus pada waktu itu, sehingga dianggap pemberontak, dianggap penentang dan segala macam seperti itu. Dan akhirnya Kristen kejawen yang dipelopori oleh Kiai Sadrah ini tentunya bertentangan dengan Kristen Belanda pada waktu itu, sehingga beliau juga pernah membuat gereja tapi nggak ada salibnya, nggak ada simbol salib. Di salah satu daerah Jawa Tengah ya, beliau pernah membuat gereja tapi nggak ada simbol salib. Ya karena memang beliau itu ingin menanamkan Kristen sesuai dengan adat-adat kejawaan atau adat-adat kejawen. Tidak ada pengaruh dari budaya Eropa apapun. Beliau ingin membentuk membentuk agama Kristen sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang Jawa. Budayanya sesuai, kemudian unsur-unsurnya juga sesuai, seperti itu. Yang jelas beliau itu sangat berjasa juga terhadap pengembangan
ajaran-ajaran kejawen yang berbau Kristen di masa lalu. Sehingga ini sangat ditentang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan ya seperti itulah kira-kira perjalanan hidup dari seorang Kiai Sadra. Jadi ada seorang kiai yang memang beliau adalah berdakwah di agama Kristen, bukan agama Islam. Tentunya kita jangan salah paham dulu bahwa kiai itu bukan hanya identik dengan agama Islam, tetapi juga kiai secara bahasa dan istilah kita kembali lagi orang yang sangat berpengaruh, ya, orang laki-laki, dan nyai adalah orang yang sangat berpengaruh di kalangan perempuan. Seperti itu kira-kira perjalanan hidup dan kisah dari seorang Kiai Sadra, seorang pendakwah agama Kristen dari Jawa yang memproklamirkan atau mempelopori Kristen kejawen. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada keterangan dan ada referensi yang kurang silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.